Ini setiap hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami akan memuji dan melompat, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah setiap pujian kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Kesetiaanmu, kau berang hidup.
ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, inilah ungkapan iman kami. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik bagi hidup kami, bagi masa depan kami, di usia kami yang masih muda ini. Tuhan, biarlah kami memberi hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, sehingga kami boleh memahami rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga masa depan yang Kau janjikan itu benar-benar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami supaya kami bisa menangkap apa yang akan kami dengar dari firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar itu bisa membangkitkan iman dan berbuah dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga bisa lakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih buat tim yang sudah melayani kita di sore malam hari ini. Ya, image efektif. Ya, saya sukacita sekali ya melihat teman-teman ya, sambil teman-teman aja. Kalau adik-adik kayaknya saya terlalu tua. Ya, teman-teman semua, ya saya kalau ibadah image, satu hal yang membuat saya ingat kembali waktu beberapa tahun lalu saya masih berada pada posisi image juga, dan waktu itu mimpi masa depan itu kayaknya seperti apa ya? Masa depan saya nanti seperti apa? Saya nanti hidup saya seperti apa? Saya ikut Tuhan, apakah benar ada jaminan bahwa masa depan saya nanti seperti apa yang saya bayangkan? Ya. Masih ada keraguan-keraguan, kadang lihat teman-teman yang di luar Tuhan hidupnya kok enak-enak saja gitu ya. Hidupnya kok baik-baik saja, kok menyenangkan gitu ya. Kita ikut Tuhan, sepertinya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, apakah Anda merasakan seperti itu? Ya, ya, tidak bisa dipungkiri bahwa memang dalam hati kita mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Dimana kalau kita dengar firman muncul kekuatan, ya, seperti pujian tadi, ya kan? Waktu Tuhan yang terbaik gitu kan, Tuhan akan memberkati engkau, ya, itu membangkitkan iman. Tapi waktu kita kembali ke dunia sekolah, pekerjaan, ke lingkungan, kenyataannya tidak seperti apa yang kita dengar di firman Tuhan ya. Keadaannya berbeda. Dan memang kenyataannya seperti itu. Keadaan dengan kebenaran itu memang tidak bisa tidak sama. Ya, kebenaran adalah tetap kebenaran. Keadaan, ya keadaan. Artinya apa? Bahwa apapun keadaannya, kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah bisa berubah. Keadaan bisa berubah, tapi kebenaran firman Tuhan tidak bisa berubah. Oleh sebab itu kita yang harus menyadari bahwa kita harus bersandar pada sesuatu yang tidak akan mungkin berubah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, di sore atau malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana meningkatkan kapasitas, ya. Untuk mengawali ayat penuntun kita, saya rindu kita buka di kitab 2 Timotius 3 yang pria di 2 Timotius 3 pasal 3 ayat 16, 2 Timotius pasal 3 ayat 16, yang wanita kitab Kolose pasal 1 ayat 10.
Ya wanita Kolose pasal 1 ayat 10. Yang pria 2 Timotius 3 ayat 16. Yang pria kalau sudah dapat, doa amin. Oke. 2 Timotius 3 ayat 16. Setelah pria baca langsung disambung dengan yang wanita ya. Oke, siap yang pria. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam iman. Wanita. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Ya. Jadi Tuhan ya, selain Tuhan telah mati di kayu salib ya, mati buat kita, bangkit menjanjikan hidup kekal buat kita, Tuhan juga rindu kita punya kehidupan yang baik. Sebenarnya firman Tuhan bilang begini, kalau Bapa yang di dunia saja tahu memberikan apa yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Kalau orang tua kita di dunia saja pengen kita anak-anaknya ini jadi orang yang sukses ya, orang yang berhasil, yang membanggakan gitu. Apalagi Bapak kita, betul? Bapak kita pasti ingin yang lebih terbaik lagi ya. Seperti firman Tuhan tadi bilang apa? Firman Tuhan itu mengajar ya, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Untuk apa? Supaya hidup kita layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu atau kita ya, kita semua memberi buah dalam segala pekerjaan baik, pekerjaan yang baik. Perhatikan, Tuhan merindukan anak-anaknya juga punya masa depan, ya, masa depan yang baik tentunya, masa depan cerah di sini kan. Jadi kalau Tuhan ingin atau Tuhan punya rencana masa depan yang cerah buat kita, responnya kita apa? Ya sudah, santai aja kan, Tuhan sudah kasih, pasti terjadi. Apakah begitu? Apakah kita hanya duduk dan menanti? Tentu tidak kan? Jadi kalau Tuhan sudah sediakan berkat, ya, Tuhan sudah memberkati hidup kita, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Tentu tidak serta-merta kita hanya berdiam diri. Wah, saya kan anak raja, ya kan? Aku anak raja, iya memang. Tapi apakah hal itu akan otomatis terjadi? Langsung tiba-tiba bangun tidur, buka pintu, kita sudah langsung wow, terkenal gitu kan, sudah langsung sukses gitu. Enggak, saudara, ya. Saya mau katakan Tuhan kita, satu sisi Dia adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang maha adil. Keadilan Tuhan itu, Tuhan itu sangat adil. Kenapa? Karena itulah Tuhan kita. Saya mau buka kita di Matius pasal 5 ayat 45. Saya bacakan saja, Matius 5 ayat 45. Di sini topiknya memang berbeda tentang Yesus dan hukum Taurat. Tapi di Matius 5 ayat 5 ini ada sepenggal kalimat yang menyadarkan saya bahwa, saya baca ya, Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang apa? Menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang... Tuhan kita adil dong. Apakah hujan buat cuma orang percaya saja? Tidak kan? Ya, Tuhan memberikan nafas oksigen yang sama, matahari yang sama. Apakah matahari buat orang benar tidak menghitamkan? Saudara berjemur di matahari, saya orang percaya, saya nggak akan hitam. Saudara gosong gitu. Belang-belang ya. Artinya apa? Tuhan kita adil. Sesuatu yang berada di dalam alam ini itu semua berjalan sesuai kehendak Tuhan, sesuai kedaulatan Tuhan, dan Tuhan adil. Ya, Dia berikan buat semuanya. Loh, Pak, kalau itu percuma dong kita jadi orang percaya.
Tahu kan Tuhan adil, ngapain kita jadi orang percaya? Nah, tar dulu ya. Bedanya kita orang percaya, kita tahu ya, kita tahu apa yang menjadi bagian kita dan kita mau melakukan itu. Artinya apa? Tuhan bisa saja mencurahkan berkatnya. Nanti kita akan coba dengan sebuah ilustrasi ya. Thank you ya udah siapin. Nanti kita coba. Kita akan lihat kenapa malam ini saya mau bahas tentang memperluas kapasitas atau meningkatkan kapasitas. Jadi penting kita ketahui bahwa sesuatu yang ada di lingkungan di sekitar kita di alam ini itu terjadi atas kedaulatan Tuhan dan keadilan Tuhan. Dan Dia berikan semuanya sama. Mau orang percaya, mau orang tidak percaya, mau orang berdosa, mau orang kudus, terima hujan yang sama, terima matahari yang sama, terima oksigen yang sama, bahkan terima peluang yang sama. Ya, saya minta mungkin satu orang Esau ya. Esau juga bisa maju. Ya, kita akan sedikit ilustrasi. Minta tolong ambil filsafat meja mungkin ya. Sekarang mungkin satu orang lagi siapa ya? Mungkin Renata kali ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi Renata ambil gelas ini. Di sini di tengah sini ya, nggak kelihatan bisa berdiri ya. Taruh di sini. Taruh gelas ini. Nah, jadi ini ada contoh ya. Tuhan ini kan adil ya. Oke, mungkin bisa ambil bola dengan dua tangan. Mungkin kita taruh sini dulu. Ambil bola sepenuhnya, dua tangan itu penuh. Ya, oke. Nah, ini hidup kita, seumpama ya. Ini hidup kita. Dan mungkin ada orang lain, ya. Ada orang lain juga. Dua-duanya hidup di dunia yang sama. Silakan. Kemudian Tuhan mencurahkan peluang ke atas dua orang ini. Silakan nanti tolong diambil ya kalau kemana-mana ya. Ya silakan. Tuhan mencurahkan peluang. Ya silakan. Dilepas di atas dua gelas ini. Silakan. Lepas saja secara dilepas sekaligus gitu. Ya. Oke. Ternyata tidak ada yang masuk. Ya. Mungkin kita coba sekali lagi. Tidak langsung di atasnya, mungkin agak di pinggir, ya, agak di pinggir. Kita coba sekali lagi. Ya. Kita coba sekali lagi. Oke. Tuhan mencurahkan peluang atau katakanlah berkat atau peluang atau segala sesuatu yang ada ya. Oke, silakan dilepas. Oke, sepertinya tidak ada yang masuk ya. Nah, sekarang kita ganti. Gelas ini itu dua-dua ditarik. Ya, kita ganti dengan yang ini. Oke. Ya, silakan dibanting di luar. Dicurahkan di luar ya. Maksudnya di sini biar dia jatuh ke dalam. Ya gitu. Oke. Ini Tuhan mencurahkan. Oke, silakan. Nah, perhatikan. Ada satu bola yang masuk, ya kan? Secara acak tadi jatuh kan? Dan ada satu bola yang masuk. Oke, silakan dikembalikan dan silakan duduk. Jadi teman-teman lihat bedanya di mana antara gelas dengan baskom tadi. Lihat bedanya di mana? Di volume, ukuran, kapasitas kan. Nah, kenapa malam hari ini saya mau bahas tentang kapasitas? Kalau kapasitas kita hanya seukuran gelas tadi, maka peluang yang segitu banyak Tuhan berikan itu akan susah sekali kita dapat. Berbeda dengan kalau kita memperluas kapasitas kita, maka peluang yang segitu banyak minimal satu kita bisa dapat. Ya, ini bicara peluang bukan sesuatu yang kebetulan, tidak. Karena sekali lagi Tuhan adil, Tuhan memberikan peluang.
Tapi kita bedanya anak-anak Tuhan, kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Ayo, sekarang waktunya. Ayo, ini waktunya. Ini yang kamu nantikan. Ini jawaban doa. Ini yang sudah kamu tunggu-tunggu. Kita akan dituntun untuk menangkap peluang yang akan Tuhan curahkan tadi. Bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan, mereka bekerja dengan sekuat tenaga, dengan kekuatan sendiri. Nah, kita dituntun oleh Roh Kudus. Oke? Jadi malam hari ini kita akan bicara tentang self upgrade, ya, meningkatkan kapasitas diri. Jadi ada 3 langkah untuk meningkatkan kapasitas diri. Ya, 3 aja. Banyak sebenarnya, tapi saya simpulkan jadi 3. Yang pertama, melatih kebiasaan yang benar. Yang kedua, mengelola pola pikir yang benar. Yang ketiga, membangun daya juang yang kuat. Tentunya semuanya di dalam Kristus, ya. Melatih kebiasaan yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Kristus, ya. Mengelola pola pikir yang benar di dalam Kristus, dan kemudian membangun daya juang yang kuat di dalam Kristus. Nah, yang pertama, melatih kebiasaan yang benar. Nah, kalau bicara kebiasaan, tentu kita punya pola yang berbeda-beda. Kebiasaan kita mungkin berbeda. Mungkin kebiasaan pagi, ada yang biasa sarapan, ada yang tidak, ya kan? Semua sikat gigi misalnya, pencet odolnya ada yang dari ujung, ada yang dari tengah, ya kan? Kebiasaan minum air putih, bangun pagi mungkin ada yang minum air putih, ada yang tidak. Kebiasaan berbeda-beda. Nah, kalau untuk self upgrade, untuk meningkatkan kapasitas, kebiasaan apa yang perlu dilatih? Ya, kebiasaan apa? Saya ambil di Amsal pasal 12 ayat 24. Di situ dikatakan begini: tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Melatih kebiasaan yang benar. Apa yang perlu dilatih? Kebiasaan apa? Ya, kebiasaan yang baik. Yaitu adalah kebiasaan apa? Rajin. Ya. Di Amsal hanya ada 2 tipe yang dinasihatkan, ya, rajin malas gitu. Kalau bukan di situ orang rajin, orang bebal, ya, orang malas gitu. Jadi Amsal mengajarkan begini, orang yang rajin, ya, rajin itu kebiasaan atau bukan? Kebiasaan kan? Ya, kalau orang udah biasa, dia sendirinya akan rajin, ya. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diingatin, ya. Dia akan dengan sendirinya melakukan itu karena kebiasaan, ya, dan dia rajin. Nah, ada 2 statement. Ada 1 kalimat berkata begini: pilihan-pilihan yang sulit saat ini akan menghasilkan situasi yang mudah di hari esok. Dan sebaliknya, pilihan-pilihan yang mudah saat ini akan menghasilkan situasi yang sulit di kemudian hari. Bicara tentang kerajinan, ya, pilihan yang sulit saat ini itu apa? Contoh, bangun pagi, sulit nggak? Ada yang sudah biasa nggak sulit, tapi ada yang nggak biasa. Aduh, itu kumpul nyawa ini setengah mati sudah. Mau gini, udah duduk ini kan, lihat bantal langsung 5 menit lagi lah. Tahu-tahu lewat setengah jam, ya kan? Ya, pilihan-pilihan yang sulit, ya, apa? Contohnya on time, ya. Bagi beberapa orang itu mudah karena sudah biasa. Oke, saya dari rumah ke sekolah, saya biasa butuh 15 menit. Tapi kalau ada apa-apa, siapa yang tahu, saya nggak boleh pas-pasan. Saya mungkin 20 menit harus lebih siap lebih awal. Nah, itu pilihan yang sulit, ya. Tapi akan memudahkan dia di kemudian hari. Dia nggak akan terlambat. Kalau besok dapat kerja, dapat job, dapat proyek, nggak akan terlambat ke bandara karena terbiasa on time, ya. Saya pengalaman ketemu dengan orang-orang yang mungkin sudah lebih tua, lebih dewasa dari saya, tapi tidak on time, ya, susah on time. Jadi dalam segala hal selalu terlambat.
Dan ini bukan sesuatu yang wajar, saudara. Sekalipun katakanlah mereka sudah di posisi yang tinggi, menduduki sebuah jabatan atau sudah orang hebat, tapi bicara waktu, justru orang-orang begini sangat menghargai waktu sebenarnya. Tapi kalau ada orang-orang yang kemudian sengaja melambatkan diri sampai pesawatnya harus nunggu, saya pikir ini kurang ajar sebenarnya. Berapa orang di dalam tuh udah gelisah, ini kok gak jalan-jalan ya. Ternyata dengan santainya ada seorang yang baru masuk, wah gitu, langsung duduk gitu ya. Saya pikir ini orang hebat banget ya, satu pesawat nungguin. Ya, jadi kebiasaan mengatur waktu itu mungkin sulit. Kenapa? Kita mesti menghitung terus kan, kita mesti menghitung. Wih, saya dapat tugas, kumpulnya 2 hari lagi. Bagi orang yang tidak biasa, ya akan masih ada besok. Hari ini santai dulu, main dulu kan. Tahu-tahu besok udah malam aja kan, jam 9 malam, pagi udah dikumpulkan. Oh susah saudara. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa mengatur waktu, sudah rajin, ada tugas, oke, kerjakan dulu supaya saya punya waktu yang lain. Nah, jangan dibalik-balik saudara, ya. Pilihan yang sulit akan menghasilkan situasi yang mudah di esok hari. Mudahnya apa? Karena kita sudah terlatih, ya. Mau kerjaan mau sebanyak apapun, karena kita sudah terlatih menyelesaikannya, kita akan dengan mudah menyelesaikannya. Pilihan-pilihan yang mudah saat ini, yaitu nyantai, ya, menghabiskan waktu dengan ya mungkin main game, nonton YouTube, hal-hal yang mudah sekali gitu ya. Nongkrong, nggak jelas gitu, lihat itu motor kayak gitu kan. Itu pilihan yang mudah, sangat mudah gitu kan, cuma duduk doang gitu ya. Tapi ini akan mengalami hal yang sulit di kemudian hari. Dia sudah habis banyak waktu dengan sia-sia, sementara orang lain memakai waktu dengan baik. Dan nilainya tidak sama, saudara. Ya, orang-orang yang menggunakan waktu untuk mengisi hidupnya dengan hal yang baik tentu punya kualitas berbeda dengan yang menyia-nyiakan waktu. Ya, saya dulu pengalaman waktu saya masih kuliah, karena saya keluarga orang berada, jadi saya harus ada sebaik mungkin. Jangan sampai saya mengalami kelaparan atau mungkin susah. Ya, jadi saya mengatur waktu bagaimana saya bisa mengerjakan tugas supaya saya bisa pikirkan apa sesuatu yang bisa mendatangkan saya bisa dapat istilahnya bisa masak atau bisa kemana, bisa makan atau apalah, pokoknya yang jelas saya tidak boleh buang-buang waktu. Selagi saya ada waktu, saya harus selesaikan apa yang bisa saya selesaikan. Nah, lagi sebentar bikin tugas, teman-teman datang gitu kan, bawa bola gitu, bro, ayo main bola gitu. Masih ada sebentar lagi, saya masih bikin tugas. Tugas nanti malam saja, nanti malam buat kita bikin sama-sama, kita main bola dulu. Sudah main bola dulu sudah. Saya lagi asik, maksudnya tugas setengah jalan, oke. Ditinggalin kan, main. Saya ternyata tugas yang saya hadapi cukup sulit. Saya harus cari sumber ini, sumber itu, dan malam itu baru selesai. Ya. Sementara teman-teman yang lain malam itu baru mulai kerja. Gitu. Dan sudah. Jadi setelah saya mulai istirahat, mulai datang ke toko itu jam 11 malam. Belum, bukan dulu gitu kan. Wah, ini kenapa ini? Tugas itu bagaimana? Sudah selesai. Sudah, tapi kan kita beda soal. Soal kita kan pakai, ya kalau yang sudah kuliah kan pasti pakai angka belakang kan. NIM Anda kan ada nomornya, itu kan beda kan. Jawaban saya nggak mungkin dia bisa pakai kan. Ya kamu harus cari ini, mateng sudah selesai. Ya besok cakar-cakaran itu, nggak tidur, nggak mandi ke kampus gitu ya. Sementara saya udah siap, ya. Saya udah bangun pagi, udah rapi kan ke kampus. Soal mereka masih. Saudara, pilihan yang mudah main bola tadi menghasilkan apa? Situasi yang susah kan? Nah, inilah kebiasaan yang harus kita latih, ya, kebiasaan mendahulukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Seringkali kita terbalik, kita yang nggak penting-penting dulu kita lakukan, gitu kan? Yang penting nantilah, masih ada waktu, masih besok,
Mas minggu depan, apalagi tugas semester masih 6 bulan gitu kan. Apalagi tugas ya minggu depan lah. Masih 2 bulan lagi masih. Saudara, jangan terpatok pada batas akhir. Orang-orang yang mematok suatu pekerjaan di batas akhir itu sebenarnya orang-orang yang malas. Saya banyak lihat orang-orang bekerja di kantor, di tempat kerja. Kalau dapat tugas, dia nanyanya begini, kapan terakhir Pak? Pak, ini kapan terakhir dikumpulkan? Ini udah pasti orang yang malas. Ya, saya udah langsung punya feeling, ini orang pasti malas ini. Ya, saya langsung udah menanya, ini 2 hari lagi harus jadi ya. Oke, siapa? 2 hari benar saya cek mau dikerjain. Ya, saudara, biasakan jangan terpatok pada batas akhir. Tugas, PR, apapun itu, ataupun kerjaan, ataupun kalian sedang membuat sesuatu, jangan dipatok pada batas akhir. Ibadahnya hari apa? Hari Rabu. Nanti latihannya hari Selasa. Jangan batas akhir. Kenapa? Karena kesiapan atau kita lakukan di awal itu lebih baik daripada kita terburu-buru di batas akhir, ya. Jadi biasakan, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang kita bisa bangun dari hal-hal tadi ya. Contoh kebiasaan membereskan, merapihkan, ya. Saudara kalau mau lihat orang yang, ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang katakanlah berhasil, orang yang hidupnya berhasil, yang punya suatu teladan. Saudara kalau perhatikan, orang yang tiba-tiba jalan terus ketemu barang yang misalnya nggak ada, misalnya ya, contohnya apa? Misalnya stick ini ya. Misalnya ada orang yang katakanlah dia sudah sukses gitu ya. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Biasanya orang ini punya kecenderungan untuk merapikan, diambil, ya, kalau itu kebiasaan, saudara. Yang kebiasaan yang baik, sepele tapi baik, saudara. Dan itu dilatih dari kehidupan sehari-hari, di kamar Anda, di rumah Anda, atau enggak kalian di rumah mungkin lihat remote di bawah ditendang aja gitu, ya, lihat apa gitu di udara gitu. Tapi kebiasaan untuk mengambil, merapikan itu menjadi sesuatu yang sepele tapi bernilai, saudara. Kenapa? Nanti Anda akan terpola mengelola pekerjaan Anda dengan baik, ya. Apalagi bicara tentang misalnya Anda nanti mengolah data, tugas, pekerjaan, Anda akan mengolah data, Anda akan simpan dengan baik dalam file, dalam lemari, dalam map, berkas-berkas Anda, surat-surat penting itu Anda akan mudah mencarinya. Kenapa? Karena sudah terbiasa merapikan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini itu hal yang sepele tapi sangat bermanfaat, ya. Jadi melatih kebiasaan yang benar itu banyak hal. Itu kebal dari kita, ya. Tadi tepat waktu, ya kan. Kemudian, nah, kebiasaan contohnya mengembalikan barang yang kita pinjam. Biasa kan kita pinjam barang, orangnya minta dulu kan, baru kita balikin kan. Nah, harusnya ya waktu selesai kita balikin. Ya, itu kebiasaan, tapi kebiasaan yang baik, saudara. Kebiasaan itu melatih kita untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Banyak orang yang nggak bisa dipercaya, minjem barang, habis itu ditanya, bro, boleh mana? Aduh, kalau hilang apa? Itu yakin orang nggak akan mau minjemin lagi, saudara. Ya, kita hal sepele tapi itu membuat orang tidak percaya. Ya, bro, pinjam penggaris kan, pinjam penghapus, selesai balikin gitu. Jangan diem, penghapus, harus pinjam lagi, nggak bertanggung jawab, saudara. Ini hal sepele tapi akan mendarah daging, ya, akan menjadi kebiasaan. Nah, jangan dibiasakan hal-hal seperti itu, ya. Kalau ingin kapasitas Anda lebih banyak, lebih besar, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus dilatih. Ya, prinsipnya, ya itu sulit tapi akan menghasilkan situasi yang mudah di esok hari. Nah, kebiasaan yang benar itu butuh usaha dan perlu dilatih
sampai di titik dimana dengan sendirinya itu menjadi suatu gaya hidup. Kalau Anda hidup sudah terbiasa merapikan gitu, kapan Anda akan rapi dengan sendirinya. Karena Anda tidak suka lihat bahan yang berantakan. Nanti jadi sesuatu yang mendarah daging. Ya, ada suatu nasihat begini. Kenapa kita harus punya tempat atau kamar atau tempat tinggal yang rapi? Karena kalau kita beraktivitas di luar dengan keadaan yang nggak karuan, minimal kita pulang dengan keadaan yang bersih dan tenang, membuat kita lebih tenang gitu ya. Tapi kalau Anda pulang, misalnya yang ngekos ya, pulang udah lihat piring kotor, udah numpuk, tidak ada lagi yang bersih, mau minum udah gelas udah pada kotor ya. Habis mandi mau pakai baju bingung, oh ternyata baju udah direndam semua, selesai kan. Ya, jangan menunda-nunda. Penundaan adalah musuh terbesar sebuah kesuksesan. Besok aja lah, nanti siang, besok pagi, nanti sore. Semakin Anda menunda, semakin menumpuk masalah Anda. Ya. Penundaan adalah musuh terbesar dari kesuksesan. Selagi apa yang bisa dikerjakan, kerjakanlah. Pengkhotbah bilang apa? Apa saja yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga. Ya. Oke, jadi pertama melatih kebiasaan yang benar. Ya. Ayo, kalau Anda mau self upgrade, Anda mau kapasitas Anda lebih besar, lebih baik, latih kebiasaan yang benar. Bukan hanya dalam hal kebiasaan secara sekuler, dalam hal kebiasaan rohani juga tidak kalah penting ya. Doa, Anda baca firman, bukan cuma baca dan renungkan saudara. Cuma baca tidak akan menetap dalam hati dan pikiran kita. Cuma baca cepat akhir ketik satu hari satu pasal. Jangan ya, baca dan dihayati. Karena kalau kita baca firman itu bukan kayak baca ini ya, bukan kayak baca koran gitu ya. Sekedar itu udah baca, enggak saudara. Baca firman itu ada caranya, ada ya kita baca sesuatu yang ini Tuhan ngomong loh. Jadi kita baca dan ada sesuatu yang mengena. Itu untuk kita renungkan. Ya, kebiasaan-kebiasaan itu harus dibangun. Yang kedua, mengelola pola pikir yang benar. Mengelola pola pikir yang benar. Nah, pola pikir seperti apa? Ya, saya ambil di Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian Matius pasal 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, mengelola pola pikir yang benar. Saya mau katakan begini. Tubuh kita ini punya panca indera. Bahkan mata ada bulu matanya. Tujuan bulu mata apa coba? Bukan buat dihias-hias, bukan. Bulu mata ini sebenarnya adalah reflektor. Reflektor yang ketika dia tersentuh, mata kita akan menutup dengan sendirinya. Jadi kalau ada debu, ada sumbang lewat bulu mata, makanya bulu mata jangan dicukur, saudara. Nanti Anda tidak punya refleks, begitu ada serangga gitu nggak bisa begini tiba-tiba masuk ke dalam. Jadi panca indera, tubuh kita punya panca indera. Kulit ya, kalau kena panas, misalnya ada obat nyamuk misalnya, begitu kesenggol, panas gitu. Atau, kok sakit ya? Gimana sakitnya ya? Gak mungkin kan? Dan nempel aja udah luka gitu kan, gak mungkin. Pasti kan Nah, tubuh kita punya panca indera, tapi masalahnya hati kita tidak punya panca indera. Hati kita ini terbuka dengan begitu tentangnya. Semua bisa masuk ya dalam hati dan pikiran kita. Semua bisa dikonsumsi. Panca inderanya cuma satu, namanya nurani, hati nurani. Nanti hati nurani itu yang akan, atau kalau Anda hidup di dalam Tuhan, Roh Kudus. Panca inderanya itu sesuatu yang masuk tiba-tiba rasanya, aduh, saya
kayaknya kok saya salah tadi ya. Saya sebenarnya nggak boleh lihat itu, saya nggak boleh dengar itu. Seharusnya dengar tapi saya nggak boleh simpan dalam hati, ya kan? Itu hati nurani, ya. Roh Kudus menggerakkan hati kita. Nah, masalahnya kadang semuanya kita terima. Dan akhirnya apa? Hal-hal yang tidak baik juga menyatu dalam hati kita. Nah, kalau bicara pola pikir yang benar, ini bicara tentang mindset, ya. Seringkali kita minder, betul? Minder mungkin latar belakang keluarga kita, minder mungkin, ya kalau yang perempuan mungkin masalah warna kulit, ya, yang cowok-cowok mungkin masalah tinggi badan atau apalah. Banyak kita minder, saudara. Minder sehingga waktu kita punya mimpi yang besar, ya, tiba-tiba pola pikir kita yang salah ini mempengaruhi. Tidak mungkin gue bisa jadi pemain basket. Lompat saya tidak sampai. Akhirnya apa? Padahal kita punya bakat main basket, tapi karena pola pikir yang keliru, akhirnya kita mematahkan mimpi kita sendiri. Saudara, kalau Anda lihat NBA pemain basket, apa semua tinggi? Ada yang tidak tinggi loh, tapi dribblenya itu susah ditangkis, susah dibendung dia. Dia dribble bola langsung masuk. Shoot 3 angka, set. Yang lain kan harus lari itu lompat sampai kena itu ya, apa namanya, rebound ya. Iya, selendang ya. Yang tidak tinggi, dia lempar dan jam shoot 3 angka, saudara. Banyak banget 3 angka sama 2 angka. Yang tinggi kalah dong. Iya. Nah, pola pikir yang benar ini hanya ada ketika kita menerima diri kita di hadapan Tuhan. Amen. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Ya. Jangan saudara protes. Kenapa dulu saya bukan anaknya Tamara Blesinski? Kenapa saya bukan anaknya Raffi Ahmad ya? Supaya saya kaya gitu. Ya, pola pikir yang benar. Karena kalau Anda punya pola pikir yang keliru, ya, orang bicara menghina saudara, kemudian Anda baperan masuk dalam hati, lalu mulai merenungkannya siang dan malam. Tuhan, saya dikatain begini, kayaknya benar ya. Saudara akan, pola pikir Anda akan gagal. Sistemnya ini sistem Anda gagal gitu ya. Programnya gagal gitu. Firman Tuhan yang masuk dalam hati dan pikiran kita itu jadi gagal karena pola pikir yang salah. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Ya, saudara harus punya indera atau tadi ya, peka dengan Roh Kudus. Contohnya kalau misalnya Anda menghadapi pembulian, ya kan, dibully gitu kan. Macam apa saya? Bikin diri kayak apa saya contoh ya. Saudara tidak perlu sakit hati, kecewa. Langsung punya mekanisme pertahanan. Saya berharga di mata Tuhan. Tuhan mati buat saya berharga di mata Tuhan, ya. Tidak usah minder, ya. Tidak usah minder beli apa? Pemutih. Beli pemutih 1 ember juga. Langsung sampai putih semua, saudara. Ya. Saya mau kasih tahu, brownies aja itu hitam tapi laku, saudara. Brownies itu nggak ada yang putih ya, brownies. Ya, nggak perlu minder mana kulitmu, mau apapun itu, engkau berharga di mata Tuhan. Nggak ada standar bahwa yang baik itu yang ini harus begini. Kalau Anda menstandarkan diri dengan film Korea, ya itu salah sendiri gitu kan. Standarnya firman Tuhan dong. Film Korea itu kan film, ya itu untuk komersil ya, untuk cari duit. Buat orang-orang itu sugesti, ternyata kalau yang bagus, yang cantik, yang ganteng tuh begini. Akhirnya operasi plastik lah,
sulam, macam-macam lah pokoknya. Saya kalau lihat orang berlomba-lomba habiskan uang, wah, saya pikir ini gimana ya? Apa yang dikejar sih sebenarnya gitu kan? Mungkin mereka mengejar penampilan, tapi bukankah apa ya? Bagi kita orang benar gitu ya, bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya, karena kita sedamar dengan Dia. Apalah artinya kita berkenan di hadapan orang, tapi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan artinya orang memuji kita, wih kok boleh, kok gandeng, kok ini, kok begini, tapi kita tidak punya perkenanan dengan Tuhan. Ya, kalau kita hidup hanya karena penilaian orang, kita akan capek sebenarnya. Pakai baju apa ya, misalnya berkerah gitu ya. Nanti ada yang bilang, wah kawan, baju jelek sekali, coba yang begini kan. Oh iya kak, sudah besok saya ganti semua. Besok pakai lagi, ketemu orang yang dengan segala pribadi. Oh ini mau kuliah buat pakai kaos oblong lagi, coba pakai baju yang kita gitu. Contoh ya, kita kalau hidup ikut kata orang itu melelahkan. Ya. Hiduplah sesuai dengan apa yang kita tahu itu yang benar, yang Tuhan mau. Jangan apa kata orang kita jadikan prinsip. Soalnya saya tidak, nanti orang tidak suka bergaul dengan saya, ya, saya tidak diterima, ya, orang tidak apa ya, penerimaan orang buat saya tuh jadi kurang. Gitu. Saudara, kalau Anda punya kapasitas tadi, ya, punya kelebihan, punya sesuatu yang berbeda, saudara, Tuhan akan mengirim orang-orang yang tepat untuk Anda, ya. Tuhan akan mengirimkan teman-teman yang sesuai buat Anda. Saya dulu nggak apa ya, memang karena ada faktor sedikit minder ya, karena faktor ekonomi, jadi saya tidak terlalu berteman dengan teman-teman yang habis pulang sekolah langsung nongkrong jajan gitu kan, kemana gitu, ke toko atau kemana, pokoknya ke rumah makan di traktir gitulah. Saya lebih sama teman-teman yang mungkin selevel faktor ekonomi, kemudian kita bercanda-bercanda. Paling banter itu cerita kalian yang tadi malam kita nonton, kita cerita lagi, paling seru. Padahal kita nontonnya sama-sama, tapi kita ceritain lagi. Kita ceritain lagi, terus kita koreksi lagi, salah, bukan begitu, itu filmnya begini gitu. Itu paling seru tuh ya, lihat ketawa pasti tahu nih. Ya, nah, tapi hal itu tidak serta-merta kualitas kehidupan persahabatan saya kemudian yang dengan yang teman-teman berada lebih baik, tidak saudara. Jadi saya justru banyak dapat nilai hidup dari teman-teman yang sama ya. Bagaimana menghargai usaha orang tua, bagaimana melihat orang tua sudah berusaha buat kita. Jadi kita tidak boleh sia-siakan, tidak boleh pakai untuk hal-hal yang tidak penting. Dan itu terbawa sampai saya SMA, kuliah, berapapun yang saya dapat dari orang tua saya tidak pakai. Beda dengan yang teman-teman yang orang tuanya kaya gitu ya, tiap bulan udah jelas gitu ya, sekian jut gitu ya. Wah kita nggak sampai jut, 500.000 paling tinggi gitu ya. Itu juga lewat 2 hari gitu, 3 hari ya. Sampai teman saya itu ke ATM itu sampai dia jamah ATM itu, jamah Yesus. Dia masuk ATM, saya pikir ini apa? Ada gangguan tuh. Transferan masuk ya. Karena orang tuanya kerja di hutan, jadi dia titip uang itu teman kerjanya yang bawa ke kota untuk setorkan. Jadi mungkin butuh waktu yang cukup panjang ya kan. Dan itu membuat saya menyadari bahwa ya orang tua berusaha untuk saya, dan saya tidak boleh sia-siakan. Dan beda dengan orang-orang yang wah udah jelas ya, bedanya begini. Bapak kalau saya tidak, Bapak terakhir ini saya akan kuliah. Oh jangan anakku, nanti Bapak kirim. Kalau kita, Bapak kalau tidak ini saya tidak kuliah. Yuk kok pulang sudah, tidak usah kuliah. Ya sudah pulang sudah, tidak usah kuliah. Bantu Bapak di kantor ya, bantu Bapak di bengkel. Ya. Artinya apa? Mereka dengan segala kemudahannya, mereka tidak punya rasa syukur, tidak punya rasa tanggung jawab dengan apa yang mereka miliki.
Dan akhirnya apa? Tidak selesai kuliah, saudara. Saya punya target, dalam pikiran saya harus selesai tepat waktu, saya harus bekerja, dan saya harus buktikan buat orang tua saya apa yang mereka sudah jadi lelahkan. Ini menjadi sesuatu. Jadi saya punya target 5 tahun kuliah teknik itu harus selesai. Itu paling lama 5 tahun. Bisa 4,5, tapi ya itu butuh 24 SKS ya. Kalau yang kuliah 24 SKS tuh wow, itu luar biasa. Luar biasa gempor ya. 24 SKS. Tapi yang normal-normalnya 21 ya 20 itu 5 tahun. Wah, saudara, saya bersyukur bahwa dengan apa yang saya sadari, dengan keberadaan saya, ya Tuhan tuntun saya bisa selesai 5 tahun. Sementara teman-teman yang orang tuanya mampu ke sekolah ke kampus naik motor, bayar SPP nggak terlambat, bayar praktikum, bayar ini, bayar itu, bayar dosen, bikinin tugas, pokoknya macam-macam, saudara. Itu kuliah 8 tahun. Saya ini ngapain 8 tahun kuliah ini? 7-8 tahun cuti semester, besok kuliah lagi, atau cuti semester lagi, ya dengan tidak ada rasa tanggung, istilahnya orang ya hidup tidak ada beban gitu ya. Tapi kembali lagi pilihan yang mudah itu akan membawa kesusahan di kemudian hari. Setelah orang tuanya tidak lagi sanggup membiayai, orang tuanya sudah tidak seperti itu, tiba-tiba drop, saudara. Ya, akhirnya berubah, stres, ya, putus kuliah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, dan saya lihat bahwa orang-orang ya, saudara, saya mau kasih tahu kalau Anda saat ini berada di situasi ekonomi yang mungkin tidak seperti yang orang lain yang kalian lihat, bersyukurlah, ya, karena kalian akan memiliki daya juang, kalian akan memiliki rasa bersyukur bahwa Tuhan masih cukupkan. Dan nanti saya percaya kalau kalian mengucap syukur, lakukan yang terbaik, satu ketika Anda jadi orang hebat, Anda akan bisa lihat ke belakang. Oh iya, dulu saya seperti ini, dan saya bersyukur sekali saya bisa lalui. Itu jadi cerita. Tidak kalau cuma ceritanya kalau berhasil gitu ya tidak ada ceritanya, tapi ada saatnya susah, kemudian Anda meraih sesuatu, dan itu jadi cerita yang luar biasa. Nah, mengelola pola pikir yang benar, ya, mindset tentang kesuksesan, ya, sukses itu harus kelihatan penampilannya wah gitu kan. Saudara, kesuksesan itu bagi sebenarnya bagi kita orang percaya adalah hidup ini bisa jadi berkat. Itu kesuksesan sebenarnya. Kalau Anda pelajar, ya, atau anak mahasiswa, atau udah bekerja, kesuksesan itu jadi berkat buat apa? Buat sekolah, buat orang tua. Jadi berkatnya apa? Ya kalau Anda sukses, Anda berhasil dapat ranking misalnya, atau nilai yang baik, itu bukan suksesnya bukan dari nilainya, tapi itu jadi berkat buat orang tua kan suka cita kan? Jadi berkat buat mereka kan. Kalau Anda kuliah berhasil, Anda jadi berkat buat orang tua, ya. Jadi berkat buat teman-teman, jadi berkat buat lingkungan persekutuan. Nah, jadi sukses itu bicara tentang hidup ini adalah kesempatan dan jangan sia-siakan untuk jadi berkat. Saudara, kalau saudara sukses tapi tidak jadi berkat, sukses buat sendiri, itu sepertinya kesuksesan yang semu. Kenapa? Karena tidak jadi berkat, tidak membawa dampak buat siapa-siapa. Dan mindset orang begini, kalau saya bisa, saya ajarin dia, nanti dia lebih hebat loh, saya nanti tergeser gitu. Nah, dan seringkali dalam dunia pekerjaan seperti itu kan, kalau saya ajarin dia lebih hebat dari saya. Saudara, saya berapa kali punya teman kerja yang seperti itu, saudara, ya. Awalnya, saya tidak mau. Kalau saya kasih trik ini nanti dia lebih hebat. Kalau saya ajarin ini, tapi ternyata waktu saya menyimpan apa yang saya tahu, saya tidak bagi, ya.
saya seperti ya itu tadi, apa yang kamu tabur itu yang kamu, ya saya tidak dapat apa-apa ya. Ya saya ada masalah, ada ini, saya coba pecahin sendiri. Tapi waktu saya rubah pola mindset saya bahwa ya teman kerja kalau dia bingung ya harus dikasih tahu, misalnya saya ajarin dulu. Begitu saya punya masalah, saya alami hal yang sama, saya dapat bantuan juga ya. Ada yang ngajarin juga, itu misalnya gini loh, oh iya makasih gitu. Jadi di situ mindset kita harus, pola pikir kita harus dirubah bahwa hidup kita itu bukan bicara tentang kita saja, tapi orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau saat ini ada yang masih punya masalah dengan gambar diri, masih merasa kayak saya malu kalau di sekolah seperti ini, kalau di kampus seperti ini, sepatu saya udah sobek, ya namanya nggak ada masalah saudara. Jangan minder dengan hal-hal yang apa yang orang lihat. Ya, saya menemukan banyak orang yang kalau saya ke Jakarta ya, saya lihat ada anak-anak yang mereka harus jualan, anak-anak sekolah, ya pulang sekolah dia bantu orang tuanya jualan. Saya kadang, Tuhan, saya kalau kayak gitu saya pasti malu gitu ya. Saya pasti bayangkan jual teman-teman yang lihat gitu, pasti kan diledek gitu kan. Tapi mereka cuek aja. Saya dalam hati Tuhan, kau berkati anak ini, dia jadi orang yang berhasil. Ya, karena apa? Mereka berusaha, mereka punya daya juang. Ya, punya daya juang nanti yang ketiga. Mereka punya kemauan untuk berusaha dan meletakkan gengsi gitu ya. Kalau kita mah di sini baru juga, dong ngaji nih, udah bantu orang tuh, tidak mau gitu. Ada mungkin antar mama begitu di pasar belanja pegang apa begitu ya, pegang kantong plastik gitu. Pasti dia sudah mau ya. Langsung gengsi gitu ya, malu gitu. Mas pegang belanjaan, belum pegang jualan saudara. Ya, jangan ya, tidak boleh. Jadi mindset tentang apa yang gengsi tadi itu harus kalian tanggalkan. Ya, gengsi itu nggak bikin kenyang saudara. Ya, saya ketemu orang-orang yang, mohon maaf, saya tidak membedakan kampus, tapi orang-orang yang lulusan kampus-kampus ternama. Wah, ketemu waktu tes gitu kan, dari mana? Dari UGM, dari Trisakti, gitu, dari UI. Bener, saya bilang ini, apalah kami yang undip ini, Universitas di Padang Bulan Jayapura gitu. Nah, bilang kampusnya di mana? Universitas Sains dan Teknologi. Apa itu ya? Kampus nggak jelas. Maksudnya nggak terkenal gitu kan. Tapi saya bersyukur bahwa bukan masalah nama kampus ya, tapi daya juang yang ada dalam hidup saya mau tingkatkan. Jadi saya tidak sombong, tapi kalau didudukin sama, saya masih punya skill lebih tinggi dari mereka yang wah dari ini. Ya contoh sepele aja. Kalau kami teknik sipil, kami tidak belajar tentang menggambar bangunan itu enggak. Kita bicara tentang hitungan ya, berhitung kekuatan bangunan, kekuatan fondasi, kekuatan atap ya. Kalau gempa bagaimana, kalau beban angin bagaimana itu. Tapi kami tidak belajar tentang menggambar. Tapi karena saya punya saya ingin bisa menggambar juga, supaya ada skill tambahan yang saya miliki. Saya berusaha, saya otodidak, dan akhirnya saya bisa gambar. Jadi orang pikir saya arsitek, padahal saya bukan arsitek, saya teknik sipil, tapi saya bisa menggambar. Dan di situ yang waktu saya lihat teman-teman yang lulusan ini waktu saya bisa gambar, mereka, kamu bisa gambar juga? Bisa. Oh, teknik sipil tapi bisa gambar? Ya bisa. Oh, belajar di mana? Ya belajar sendiri gitu. Saya dapat hati, ya elah, katanya Universitas Indonesia, ITB gitu kan,
Masa gitu aja? Ya saya pikir gitu kan. Padahal mereka kan kalau di luar sana pasti lebih, pergaulannya kan lebih hebat kan kualitasnya. Tapi kembali, apakah kita mau tidak berusaha meningkatkan kapasitas? Ya, dari situ saya bersyukur bukan bicara kampusnya, bukan bicara daerah mana, tapi kitanya sendiri. Kita mau tidak meningkatkan kapasitas? Ya. Jadi pola pikir yang benar bahwa bukan kamu sekolah mana? Sekolah itu sekolah terbaik, sekolah terbaik. Makanya kamu pintar, nggak ada jaminan, benar. Ya. Banyak lulusan sekolah terbaik biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mereka tidak meningkatkan kapasitasnya. Ranking 30 dari 30 siswa di sekolah terbaik. Apalah artinya, saudara, gitu kan? Bangga, ini bisa sekolah terbaik ya, tapi kamu ya terakhir sih. Gitu. Ya, karena pola pikir itu yang harus kita rubah ya. Jangan terpatok pada label yang terbaik. Wah keren, sekolah keren gitu ya. Tapi nggak punya kualitas, sama aja. Jadi mengelola pola pikir yang benar. Yang ketiga ini membangun daya juang yang kuat. Saya senang sekali dengan kutipan kalimat begini. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak membuatmu gagal itu membuatmu lebih kuat. Ya. Apa yang tidak membunuhmu itu artinya memadamkan mimpimu, memadamkan semangatmu, itu membuatmu jauh lebih kuat. Artinya begini, berapa kali kita mengalami kegagalan? Ya. Amsal 24 ayat 16 bilang begini, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amsal 24 ayat 16. Artinya apa? Jangan anti terhadap kegagalan. Begitu gagal, sudahlah kayaknya nggak mungkin, bukan jalan ninja saya di situ. Ya, bukan kayaknya passion saya bukan itu. Siapa bilang? Baru gagal sedikit, saya tertarik dengan masak, bikin kue, baru nyoba kuenya nggak enak, mentah gitu kan. Wah kayaknya saya nggak bakat. Baru sekali nyoba, baru gagal sekali. Ya, saya pingin main drum, saya pingin main musik, baru main pas di depan salah, udahlah saya mau main lagi gitu ya. Ya itu bukan daya juang ya. Tapi daya juang itu bagaimana kegagalan itu dipakai untuk menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan lagi. Oh saya gagal, berarti kemarin itu salah, harusnya begini, coba lagi. Oh masih gagal lagi, oke ini berarti gak bisa, kita ini lagi. Ya, daya juang. Kalau orang gak punya daya juang, saudara, hari-hari persaingan semakin berat. Persaingan, kompetisi semakin. Kalau Anda cuma hidup standar-standar saja, ya percaya saya, kalian peluangnya kayak tadi, peluang tadi itu. Ya, kapasitas Anda hanya segini. Melawan kapasitas orang-orang yang sudah ya seumuran Anda. Saya mau kasih tahu di luar sana seumuran Anda ada yang bisa bikin program komputer, saudara. Ya, apakah karena mereka berada di kota yang canggih? Tidak. Di India, saudara, ada kecil programmer, dia belajar dari apa? Dari YouTube. Artinya apa? Peluang untuk mengembangkan kapasitas itu kembali pada diri kita. Ya, sekarang tidak ada batasan. Anda mau sehaus-hausnya belajar, silakan. Saya punya cita-cita bikin bikin aplikasi, program misalnya. Saudara gali sendiri. Ya, tidak ada menutup kemungkinan. Anda tertarik dalam bidang melukis, dalam bidang nyanyi vokal misalnya, ada banyak jalan menuju ke sana. Tergantung kita mau atau tidak. Makanya ya sosmed atau katakanlah multimedia, saudara jangan pakai hanya sekedar hiburan, tapi jadikan sarana untuk belajar. Nonton konten, ngeprank gitu kan, nonton konten apalah, pokoknya yang menyenangkan gitu. Waktunya sama habisnya dengan waktu kita belajar sesuatu, ya.
salah satu salah satu yang saya dapat dari waktu saya mencoba sesuatu dalam pekerjaan saya kalau tertantang ada pekerjaan yang saya nggak bisa, saya coba pecahkan, saya mulai cari ya caranya bagaimana, saya coba dulu. Saya pada prinsipnya saya tidak terlalu punya pilihan pertama adalah minta tolong. Pilihan pertama saya adalah berusaha dulu. Pilihan kedua baru minta tolong. Banyak orang yang pilihan pertama minta tolong, ya kan? Contohnya mengangkat galon yang benar, saudara. Ya, jadi caranya lepaskan tangan Anda. Lalu begini kan? Ya, artinya apa? Minta tolong sama orang gitu kan? Jadi jangan punya mindset pilihan pertama adalah minta tolong. Jangan, saudara. Pilihan pertama Anda harus berusaha dulu, coba dulu, latih dulu, ya. Kalau bentok bingung baru saudara minta tolong. Jangan baru awal, aduh saya nggak bisa, tolong nggak? Saudara akan terbiasa dengan minta tolong seumur hidup Anda. Sampai di dunia kerja, orang nggak ada yang mau dekat-dekat saudara. Saya malas tidak sewa, itu kan minta tolong. Ya, serius saudara. Saya berhadapan dengan orang-orang yang dunia kerja seperti itu. Waktu dipasangkan partner, nanti Pak kamu sama ini ya selamat. Waduh, saya kerja sendiri berarti gitu kan. Ya begitu kerja, aduh bro, tolong kan, ini bagaimana nih? Kayaknya sudah lanjut sudah, gitu kan. Sampai selesai, ya ampun saya pikir kan. Jadi apa? Membangun daya juang yang kuat. Oke? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saudara, Anda kalau mau punya masa depan menjadi orang yang hebat, tidak bisa dilalui dengan jalan yang mudah. Apa yang Anda cita-citakan saat ini? Saya mau tanya dulu, cita-cita masih sama nggak? Dulu kan pernah saya tanya kan cita-cita, masih sama nggak sekarang? Kayaknya udah berubah, udah diskon gitu kan? Jadi presiden Pak, kayaknya susah. Ya udah jadi menteri aja. Gitu. Ya, saya percaya dulu cita-cita ya. Cita-citanya apa? Belum tahu. Oke. Kapan mau cari tahu cita-cita? Ya. Penting nggak punya cita-cita? Penting nggak punya cita-cita? Penting ya. Minimal kita tahu kita mau kemana. Kalau kita tahu mau kemana, kita akan tahu isi bensin berapa banyak. Ya kan? Kamu mau kemana? Saya mau ke Pegaf. Saya mau ke Bintuni. Itu jauh loh. Iya. Isi solarnya kasih penuh. Iya kan? Kamu mau kemana? Mau ke Amban. Oh, dekat saja. Isi solarnya sedikit aja. Cita-cita itu penting supaya kita punya apa? Kita punya planning, ya. Kita punya rencana. Saudara, kalau Anda bingung dengan cita-cita, Anda boleh cari tahu apa yang Anda sukai. Apa yang kamu sukai? Basket. Berarti mulai dengan hal yang mudah. Kalau nggak jadi pemain basket, jadi manajernya, ya kan? Kalau tidak, jadi penjual bola basket. Ini banyak cita-cita kan? Punya toko. Aksesoris basket, sepatunya. Nah ini cita-cita, ini gampang. Hobi kamu apa? Penyanyi. Oke, kamu jadi penyanyi. Atau kamu jual alat-alat untuk nyanyi, jual mic, multimedia, jual atau apa? Pakaian, dressnya. Nah ini contoh ya. Bagaimana menggali cita-cita itu tidak susah. Cita-citamu apa? Saya tuh suka ngobatin. Oh jadi dokter, oh ya sudah kalau nggak jadi dokter jadi apoteker, ini perawat, jadi jadi mantri, supir ambulans, contohnya banyak ya. Minimal kita mesti tahu supaya kita punya planning, saudara. Saudara jangan jadi orang yang nanti mau lulus kelas 3 SMP udah mulai bingung. Saya mau SMA atau kejuruan, SMA kejuruan. Teman-teman banyak yang kejuruan ikut ke sana, teman-teman yang SMA ikut sini, ya. Saudara harus punya prinsip. Kalau tidak, kalian akan terombang-ambing. Nanti kelas 3 SMA
SMK bingung lagi mau kuliah kah, mau kerja. Kalau tidak punya cita-cita, tidak punya prinsip, Anda akan terombang-ambing dengan pendapat. Ya, pendapat itu sangat-sangat banyak. Tapi kalau Anda tidak punya prinsip, Anda akan nggak akan jadi. Seperti teman saya punya teman kuliah, dia kuliah hampir 10 tahun lebih. Karena dia ganti 3 jurusan. Jadi waktu kuliah pertama dia informatika, ya, informatika, dapat beasiswa, nyantai hidupnya, gitu kan, kuliahnya nyantai. Akhirnya nggak jadi, pindah, ya, habis jurusan informatika, elektro, pindah jadi jurusan elektro. Nggak serius juga, beasiswa, gitu kan, nggak serius, beasiswa enggak. Begitu beasiswanya di stop, mulai serius dia. Jurusan apa? Arsitek. Tambah susah. Akhirnya apa? Dia kuliahnya 10 tahun lebih. Nah, tidak punya prinsip, saudara. Habis waktu, ya. Jadi apa? Membangun daya juang yang kuat itu bicara tentang kita tidak boleh kalau Anda punya sesuatu yang Anda impikan, Anda harus bertahan dengan impian itu sampai benar-benar terjadi. Dan saya sudah buktikan bahwa ketika kita memimpikan masa depan yang ya saya percaya kalau kita di dalam Tuhan pasti kita punya kerinduan, ya, Tuhan saya pengen kayak gini, saya pengen punya seperti ini. Minimal kita punya gambaran yang kita bisa doakan. Dan saya percaya Tuhan yang akan menyempurnakan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Dan untuk menuju ke sana itu tidak mudah. Karena kalau mudah pasti dapat, pasti jadi. Tapi kalau sulit, kita akan butuh pertolongan Tuhan, ya. Kalau kita tidak butuh pertolongan Tuhan, kita akan sombong. Oh, saya berhasil, saya sendiri, saya pintar kok, saya bisa kok. Tapi kalau Anda tidak mampu dan Tuhan tolong, Anda akan sadar bahwa oh, Tuhan yang menolong saya sampai saat ini. Dan saya mau katakan, ya, ketiga hal tadi, melatih kebiasaan yang benar, mengelola pola pikir yang benar, membangun daya juang yang kuat, itu kuncinya hanya satu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan punya kebiasaan yang benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan memiliki pola pikir yang benar. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan membangun daya juang yang kuat. Saya mau kasih challenge. Mungkin Anda perlu tentukan dari sekarang. Saya punya target 1 tahun ini saya pengen, misalnya yang anak-anak yang mungkin masih SMP atau SMA, saya pengen fasih bahasa Inggris misalnya. Contoh, ini kan pencapaian jangka pendek, kan nggak perlu Anda bertahun-tahun tapi bisa fasih. 1-2 tahun pasti bisa kan. Saya pengen fasih. Ini contoh ya. Saya pengen bisa fasih bahasa Inggris. Berarti kalau untuk bisa fasih bahasa Inggris, apa yang perlu saya biasakan? Ya, apa yang perlu saya biasakan? Otomatis vocab kan, vocabulary kan, cari tahu bahasa sehari-hari, makan, mandi, nonton TV, minum, bikin kopi, contoh ya, itu dilatih, gitu ya. Nah, kemudian membiasakan diri untuk mencari sumber-sumber, ya, mencari googling, oh kalimat yang benar, past tense, ya, seperti itu kan. Kemudian pola pikir yang benar seperti apa? Jadi apa sih ya kalau saya bisa dapat kalau saya bisa bahasa Inggris? Oh, kamu nanti bisa jadi guide misalnya, atau kamu bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, itu jadi motivasi. Ini pola pikir yang benar. Oke, saya kalau fasih bahasa Inggris, saya bisa dapat beasiswa. Jadi motivasi, saudara. Nah, kemudian daya juang apa? Berani, cari orang yang bisa diajak ngobrol, ya kan? Cari bule beneran kalau perlu. Ya, banyak di STT. Ya. Jadi ini contoh ya, contoh bagaimana
kita punya suatu target kapasitas, ya. Karena Anda kalau tidak meningkatkan kapasitas, kalau Anda begini-begini saja tahun ke tahun cuma ya, yang penting lulus saja, yang penting bisa ini saja, yang penting sekedar saja, saudara percaya Anda akan kalah bersaing. Ya, kapasitas Anda hanya sama dengan gelas tadi. Peluang Tuhan jatuhkan, wah tapi nggak ada yang masuk. Karena kita nggak memperluas kapasitas kita. Ya, semakin banyak Anda punya kemampuan, keahlian akan jauh lebih baik. Anda bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bisa main keyboard, bisa main gitar. Sebanyak mungkin Anda memperluas kapasitas. Satu saat Anda akan dituntut kepada sebuah kesuksesan dari apa yang dimiliki tadi. Ya. Karena Anda bisa main musik, ya ketemu orang yang mungkin butuh skill Anda, ketemu kesempatan, ya. Anda bisa komputer, ketemu orang yang butuh skill Anda, jadilah kesempatan, jadilah peluang. Saudara punya kapasitas sebesar mungkin, sebanyak mungkin. Bahkan mungkin ya yang sudah dewasa, yang sedang berdoa buat pasangan hidup, perluas kapasitas. Supaya apa? Ada peluang-peluang kan ke situ. Peluang, oh ya ternyata dengan saya punya skill ini, ketemu dengan orang yang punya kerinduan yang sama, contoh. Jadi tidak menutup kemungkinan memperluas kapasitas itu menciptakan banyak peluang. Peluang yang tadi Tuhan berikan. Oke? Jadi dari sekarang punya target. Saya mau meningkatkan kapasitas apa? Apakah cuma puas dengan keadaan Anda seperti ini? Saya saja mungkin, jujur saya masih mau meningkatkan kapasitas saya. Ya, saya tertarik di video editor. Saya pengen meningkatkan kapasitas. Mau bikin video editor yang baik, yang bagus. Saya masih belajar. Saya pengen nyoba. Ya, sekalipun mungkin banyak hal yang saya sudah tahu, tapi saya pengen nambah lagi. Ya, supaya apa? Ada hal-hal peluang-peluang yang Tuhan berikan yang nanti saya bisa terima dengan kapasitas yang saya tambahkan. Ya, jujur kesaksian untuk menutup, saya waktu tahun lalu saya tertarik sekali dengan QR code itu. Ya, zaman corona sedikit-sedikit kan kita scan barcode gitu kan, mau ke mall, gitu kan, mau nonton, ya, mau ke bandara gitu. Saudara, waktu di jenjang karir saya harus buat suatu kreativitas, ya. Ada jenjang karir di mana kalau kami sebagai PNS untuk bisa naik satu tingkat gitu, saya harus buat inovasi. Saya bingung inovasi apa ya, orang udah banyak buat lihat di internet, aduh kayaknya nggak ada inovasi yang apa ya. Waktu saya berdoa, Tuhan apa inovasi apa ya? Di Papua gini inovasi, coba di Jawa, di Singapura gitu ya, di Jakarta gitu. Saya tuh lihat QR code gitu ya. Apa? Bikin apa dengan QR code ini? Waktu saya renungkan, nah ternyata saya dapat, ya Tuhan kasih ide. Kamu pakai di lapangan, ya, untuk mengabsen tenaga-tenaga tukang-tukang. Tukang hari ini yang hadir berapa, masuk dari jam berapa sampai jam berapa. Itu pakai scan. Jadi waktu saya paparkan saya punya inovasi, itu orang-orang sampai, kok bisa dapat ide kayak gitu ya? Kok bisa dapat, Pak, kok bisa dapat ide kayak gitu? Ya simpel aja sih, karena kita kan kemana-mana scan QR, scan. Jadi saya pikir itu sudah familiar. Oh ini bagus nih. Ya, jadi akhirnya absen itu, inovasi saya bisa dijadikan sesuatu yang untuk standar mungkin absensi, misalnya untuk kita di lapangan, orang kerja di scan dulu pakai kartu nama, ada QR code-nya. Jadi waktu di scan, keluar datanya. Oh nama lengkapnya ini, masuk jam sekian gitu. Dan ya puji Tuhan saya dapat nilai. Ya predikatnya baik sekali. Waduh saya puji Tuhan. Ya, saya bisa naik satu level. Dan saya belajar bahwa ketika kita mau meningkatkan kapasitas akan ada peluang yang Tuhan berikan. Ya. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami apa yang namanya pertumbuhan, apa yang namanya
peningkatan kapasitas. Anda akan berada di titik yang sama terus, ya. Tidak ada hal-hal yang bertambah, kemampuan Anda tidak akan bertambah. Padahal Anda punya kapasitas yang luar biasa. Tuhan kita besar loh, dan Tuhan kita sanggup memberikan hal yang besar dalam hidup kita. Tergantung Anda mau berusaha atau tidak. Oke? Mau meningkatkan kapasitas? Mau. Kalau nggak mau rugi loh. Ya, contoh, Salud kelas berapa? Kelas 8, berarti SMP kelas 2. Nah, SMP kelas 2 jago komputer misalnya. Hebat kan? Tapi harus ditingkatkan, ya. Tidak mungkin Salud bangun pagi tiba-tiba langsung tangannya lincah sendiri. Gitu. Wih, kenapa ini gitu kan? Tiba-tiba bisa ini, buat program gitu kan? Gak mungkin, saudara. Ya, milikilah keinginan untuk meningkatkan kapasitas, maka Tuhan akan menambahkannya dalam hidup kita. Amin. Ayo semangat, Image Generation, ya. Oke, mungkin demikian firman malam hari ini. Ya, saya sangat merindukan teman-teman semua punya masa depan. Anda ini nanti akan menjadi pemimpin di hari esok. Anda jadi pemimpin. Percaya saya, ya, karena Tuhan kita Tuhan yang besar dan punya rencana yang besar buat kalian. Ya, kalian akan dituntut kepada suatu keadaan yang luar biasa, bukan biasa-biasa. Yang bikin biasa-biasa hak Anda sendiri kalau Anda tidak mau menangkap apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Amin. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami baru saja belajar tentang bagaimana meningkatkan kapasitas hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau terlebih rindu untuk kami memiliki masa depan yang luar biasa. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami rindu kami punya masa depan yang luar biasa, yang masa depan yang penuh sukacita, masa depan yang kami inginkan bisa kami gapai Tuhan. Karena Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang besar, yang berkuasa untuk menentukan hidup kami, ya Tuhan. Biarlah apa yang malam hari ini kami belajar tentang meningkatkan kapasitas itu boleh kami mengerti, kami bisa melatih kebiasaan-kebiasaan yang benar, kami bisa memperbaiki pola pikir kami bisa memiliki daya juang, sehingga kami bukan jadi anak-anak yang gampangan, anak-anak yang gampang menyerah, menjadi anak-anak yang minder, anak-anak yang tidak semangat, tapi kami mau menjadi orang-orang yang lebih dari semua itu. Karena kami percaya kami adalah ciptaan-Mu dan kami sudah ditebus dan ada rencana yang besar yang Tuhan mau kami untuk kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahami dan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kakak Agung yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sekarang kami mau memberikan apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah apa yang kami beri pada saat ini dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pernah ku ragu,
kapasitas diri kita. Amin. Mulai hari ini, malam hari ini, mari kita ubah kebiasaan-kebiasaan kita yang dulunya malas, suka menunda-nunda pekerjaan. Mulai hari ini, challenge diri kita untuk merubahnya. Amin, siap? Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah berkat buat generasi-generasi muda saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan.